Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku dimanapun berada, kita berjumpa kembali dengan kisah tutor ya. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang karomah-karomah yang dimiliki oleh Mbah Maimun Zubair ya. Nasi berkat Mbah Mun pada 7 hari itu nggak basi sampai jam 11 siang ya. Nasi tahlilan tidak basi sampai jam 11 awan. Luar biasa. Wah, seperti anyar. Nah, padahal masake semono kuwe ya. Ibaratnya kat awan wis masak untuk menyiapkan berkat iku mau, karena acaranya malam. Nah, seharusnya pagi itu atau malam itu seharusnya langsung bisa dimakan dan habis. Lah, ini enggak. Berkat itu masih tampak segar, tampak asli, tampak masih enak, tidak basi sampai siangnya. Padha karo balik 24 jam. Padahal tidak mungkin kalau sekelas atau itu namanya lumrahnya umumnya itu tidak mungkin kalau nggak basi dalam jangka yang lama. Oke, selanjutnya karomah Mbah Mun yang kesekian atau mungkin yang ketujuh. Jadi Mbah Mun dapat menghentikan hujan lebat pada saat pengajian. Nah, kisahnya ketika beliau mengisi pengajian yang ada di Kudus ya, sahabat-sahabat. Di Kudus ada pengajian yang menghadirkan beliau Mbah Mun, dan pada waktu itu hujan deras datang. Sampai panitia bingung ngarepe mayungi Mbah Mun. Krana kena percikan iki mau lagi percikan hujan. Dan para jamaah pun juga bingung untuk mencari tempat berteduh ya. Sehingga akhirnya Mbah Mun berdoa yang diikuti oleh para jamaah mengamini, dan tak selang beberapa lama hujan pun reda, terang benderang seperti biasa. Masya Allah, subhanallah. Dan itu ada videonya di YouTube ya, bisa dicari kalau ingin sahabat-sahabat. Jadi Mbah Mun pengajian hujan deras ditungani terang. Oke sahabat-sahabat, karomah selanjutnya yakni menaiki mobil tanpa bahan bakar. Insyaallah gak umum mobil, numpak mobil tanpa bahan bakar. Lho kok iso? Jadi suatu ketika ya, dan seperti biasa Mbah Mun kan sering menghadiri urusan-urusan dimanapun berada, kesana kemari memakai mobil. Suatu saat di daerah Pasuruan kemudian melihat mobilnya rusak tadi. Akhirnya mobil tadi setelah pulang dibawa ke bengkel ya sahabat. Nah, sangat terkejutnya gimana, selang bahan bakar itu putus. Selang bahan bakarnya putus dan itu tidak mungkin melaju. Mobil itu melaju tidak mungkin karena tidak connect selangnya bahan bakar, dan itu seperti mustahil. Nah, makanya itu montirnya terheran-heran melihat dari iki gak mungkin iso melaku padahal iki selangnya putus. Nah, itulah merupakan padahal seperti nggak ada apa-apa. Selanjutnya Mbah Mun mempunyai karomah dapat melipat waktu atau memperpendek waktu. Itu saksi hidup atau mungkin yang bercerita adalah Kiai Fadlan yang pada saat itu kuliah di Mesir ya sahabat. Jadi beliau dimintai oleh Mbah Mun untuk mengantarkan ke ziarah makam Imam Sadili yang berada di Mesir. Lah,
Kiai Fadlan juga bingung karena jarak tempuhnya sangat jauh, memakan waktu 7-9 jam, dan areanya atau medannya berat sekali, padahal Mbah Mun berada di Mesir singkat ya waktunya. Akhirnya setelah menyewa mobil, mereka berangkat. Lah, Masya Allah, hanya dalam waktu 2,5 jam itu sudah nyampe di lokasi. Padahal sering berhenti karena melaksanakan sholat. Subhanallah, luar biasa ya. Hati kaya ngelempit bumi, kaya mustahil ngono lho, kaya lek secara nalar kita nggak tekan. Itu merupakan karomah beliau. Dan selanjutnya karomahnya adalah beliau dapat menyembuhkan penyakit dengan air putih. Masya Allah. Jadi ketika di Mesir itu beliau mampir di warung bersama Kiai Fadlan tadi, dan sambil menunggu hidangan datang itu pemilik warungnya itu marani Mbah Mun dan meminta doa, ya Syekh, saya meminta doa agar suami saya yang sakit diberikan kesembuhan. Nah, kemudian Mbah Mun menyuruh untuk mengajaknya ke hadapan suaminya yang sakit, dan di situ Mbah Mun berdoa, kemudian orang tadi dioles-olesin dengan air putih, dan hanya selang beberapa waktu berangsur-angsur membaik penyakitnya. Subhanallah. Kemudian karomah beliau yang selanjutnya yakni restoran Mesir terbakar setelah menipu Mbah Mun. Jadi ketika masih di Mesir tadi ya, bersama Kiai Fadlan, habis ziarah makam ya, kemudian mampirlah ke suatu restoran. Di situ setelah dahar rampung, kemudian Mbah Mun menyerahkan uang 300 pounds Mesir kepada Kiai Fadlan untuk membayar makanan. Tapi ternyata uang 300 pounds tadi wis gampangane 300.000. Wis cara gampangane Indonesia 300.000 padahal lebih dari cukup. Kalau dihitung secara cara gampangane iki mungkin enteke 150 lah gampangane, atau banter-banteri 200.000. Loh, iki kurang. Bayarnya kurang, ternyata habisnya adalah 750 pounds. Makanya hingga Kiai Fadlan mengeluarkan uang untuk menambah pembayaran tadi ya. Kemudian Mbah Mun berkata, ternyata bukan dari golongan kita, kata beliau begitu. Masya Allah. Setelah beliau keluar dari restoran itu, selang beberapa waktu restoran tadi terbakar hingga hotelnya dan sulit dipadamkan. Masya Allah. Masya Allah, ini cerita dari Kiai Fadlan tadi. Kemudian selanjutnya karomah beliau adalah mempunyai pelaris amalan pelaris dagang sapi. Ini merupakan karomah beliau. Jadi suatu ketika dodolan sapi ki angel. Intine iku sapi regane mobat-mabit, ora jelas kepastiane. Akhirnya mengeluh para pedagang sapi, dan salah satu juragan sapi itu sowan nggone Mbah Mun, menceritakan apa yang dialami beliau kepada Mbah Mun ya, karena susahnya himpitan ekonomi dan sulitnya menjual sapi. Kemudian setelah sudah malam, orang tadi pamitan sama Mbah Mun, tapi dilarang, ojo sik sampean nginep ning kene, sariya ning pondok, sesuk wae mulih. Dan setelah orang tersebut pulang setelah tidur menginap di pondok sarang itu pulang, dan di situ berangsur-angsur membaik
penjualannya, omsetnya, dan kerumitan hidupnya pun terselesaikan dengan baik. Masya Allah, subhanallah. Itulah sahabat-sahabat karomah Mbah Mun yang tadi sudah saya sebutkan, ada 12 ya. Semoga bermanfaat dan memberikan pesan hikmah yang begitu dalam, pelajaran untuk kita semua sebagai santri untuk meneladani beliau yang sangat luar biasa, ikhlasnya, alimnya, tawaduknya, kesalehannya, dan lain sebagainya. Oke sahabat-sahabat, dengan menceritakan karomah beliau, menceritakan hikayat riwayat hidup beliau, semoga kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Al-Fatihah. Oke sahabat, terima kasih, semoga bermanfaat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.